Warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Aris sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat sehat semua ya. nih. Masya Allah. Ini saya lihat ke teman-teman ini banyak yang dari Aceh juga, Kalimantan juga ada. Kemudian dari Jawa juga banyak. Alhamdulillah, Masya Allah. Dari Sabang sampai Merauke ya. Malam hari ini kita berkumpul di ruang Zoom meeting ini. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semuanya. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita. Salah satunya adalah nikmat sehat. Karena sejatinya sehat inilah yang kita harapkan untuk bisa melakukan aktivitas di pagi hari ini. Di hari ini kita butuh yang disebut dengan sehat. Bahkan seorang tenaga kesehatan pun, seorang dokter pun tidak akan bisa untuk menjalankan tugasnya dengan baik tanpa ada nikmat sehat ini. Maka kita syukuri betul nikmat sehat ini. Banyak sekali kabar berita yang mengatakan bahwasanya mendapat kabar bangun tidur kakinya nggak bisa digerakkan, bangun tidur tangan nggak bisa digerakkan, mulut merah kanan, ya. Nah, ini merupakan salah satu hal yang terjadi ketika nikmat sehat sudah tidak bersama dengan kita. Maka ketika bangun tidur kita masih dalam keadaan sehat, masih bisa melakukan aktivitas, itulah nikmat terbaik yang perlu kita syukuri. Ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, malam hari ini kita akan membahas sesuatu masalah kesehatan yang biasanya muncul di pagi hari, ya. Yaitu pada saat bangun tidur, delalah kok mulutnya mencong kanan, kakinya nggak bisa digerakkan. Nah, inilah yang disebut dengan stroke. Stroke itu biasanya muncul di pagi hari, ya. Kambuhnya di pagi hari biasanya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, nanti akan saya sampaikan sedikit kenapa, apa yang terjadi pada saat malam hari, ya. Tentunya di setelah sepertiga malam, apa yang terjadi. Nah, tentunya Bapak Ibu sahabat semuanya, ketika Allah memberikan ada menghadirkan sebuah penyakit itu, tentunya Allah menghadirkan juga sebuah obatnya. Dan salah satu hal yang bisa mencegah terjadinya stroke atau mengobati stroke itu adalah dengan berbekam. Bekam diperintahkan oleh Allah melalui malaikatnya dan diperintahkan oleh kepada Nabi Muhammad untuk memerintahkan umatnya melakukan bekam. Nah, dan malam hari ini kita akan bahas bagaimana peran bekam untuk perawatan stroke, ya. Mohon izin Bapak Ibu untuk share screen. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Sudah, Pak Aris? sudah. Oke, ya, baik, baik. Jadi kita akan membahas tentang bekam pada pasien stroke. Bapak Ibu, mohon maaf malam hari ini saya kemarin kita undur ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Harusnya kuliah ini di hari Rabu ya, tetapi ternyata hari Rabu kemarin ada agenda di Pekalongan ya, belum sampai, masih di jalan sehingga mohon maaf kita undur hari ini. Dan hari ini saya pun masih berada di Pekalongan. Jadi kalau ada yang dari Pekalongan, nah ini bisa kita silaturahim bersama. Oke, baik. Malam hari ini kita membahas tentang bekam pada pasien stroke. Nah, saya awali dari sini Bapak Ibu, teman-teman semuanya, bahwasanya kita renungkan bersama ya, kita renungkan bersama bahwasanya saat ini teknologi kedokteran itu sangat berkembang, sangat pesat sekali. Perkembangan ilmu kedokteran masa kini itu sudah sangat pesat sekali. Bahkan saat ini di Cina itu sudah mendirikan yang namanya rumah sakit AI. Artinya semua tenaga kesehatan yang bertugas di sana adalah dari robot, ya, robotik. Nah, kemudian ada juga operasi jarak jauh. Operasi jarak jauh, ya, misal dokternya di Jakarta, operasinya pasiennya di Jogja gitu bisa. Sekarang menggunakan teknologi. Nah, tidak hanya teknologi yang berkembang, eh, fasilitas pelayanan kesehatan juga berkembang saat ini. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, teman-teman semuanya,
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah semua fasilitas yang sudah berkembang ini sudah menjawab masalah kesehatan masyarakat saat ini? Nah, tentunya kita renungkan pada diri kita. Coba tanyakan, apakah perkembangan teknologi yang sedemikian rupa, ya hebatnya ini sudah bisa mengatasi masalah kesehatan masyarakat saat ini? Tentunya jawabannya belum. Hal itu terbukti dari apa? Semakin banyak, semakin hari, semakin banyak kunjungan pasien ke rumah sakit. Rumah sakit semakin hari semakin banyak. Artinya angka kesakitan itu masih tinggi. Semakin hari semakin meningkat, bukan turun. Mari kita lihat faktanya. Mari kita lihat faktanya. Ini dia penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Ya, nomor satu diduduki oleh stroke. Ya. Ada 131,8 kasus ya, setiap eh, ini per 1.000 penduduk ya. Kemudian nomor dua jantung, kemudian diabetes, TBC, sirosis hati, paru-paru, diare dan sampai ke neonatal. Artinya penyebab kematian nomor satu di tertinggi di Indonesia saat ini masih diduduki oleh stroke ya, stroke. Ini pada tahun 2019. Stroke masih menduduki posisi tertinggi penyebab kematian di Indonesia. Nah, stroke merupakan salah satu penyakit degeneratif, ya, bukan karena virus, tetapi karena penyakit degeneratif. Apa itu? Ketidakmampuan sel dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Bisa jadi sel-sel di pembuluh darah endotel sudah aus, sudah rusak, tidak mampu elastis lagi, sehingga terjadi penyempitan pembuluh darah, sehingga terjadi sumbatan pada pembuluh darahnya, menyebabkan stroke. Nah, ini itu adalah penyakit-penyakit degeneratif. Jantung pun demikian adalah penyakit degeneratif. Diabetes mellitus itu merupakan penyakit-penyakit degeneratif dan didominasi penyebab kematian tertinggi di Indonesia didominasi oleh penyakit degeneratif. Nah, apa solusinya? Solusinya sebenarnya sederhana, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Rubahlah paradigma kita. Ya, rubahlah cara pandang kita atau metode pengobatan kita dengan metode-metode atau pendekatan yang sudah ada saat ini. Karena pendekatan kedokteran itu, pengobatan itu tidak hanya satu dengan pendekatan saja. Mari kita lihat ada apa saja pendekatannya. Ini dia. Ada namanya konvensional medicine. Saya kenalkan 5 hal ini ya, 5 pendekatan kedokteran ya, pengobatan. Ada namanya konsep konvensional medicine, yaitu pengobatan konvensional. Nah, konvensional ini biasanya merujuk pada tanda dan gejala. Pasien datang dengan nyeri leher, maka kasihlah obat anti nyeri. Pasien kemudian ditanya apa keluhannya, nggak bisa tidur, kasih obat tidur. Pasien datang kita tensi, tensinya tinggi, kasih obat anti tensi. Nah, ini termasuk salah satu konvensional medicine. Ya, ini adalah pendekatan konvensional medicine dan di Indonesia itu masih banyak menganut konvensional medicine karena kurikulum pendidikan dalam kesehatan itu masih menganut sistem konvensional medicine. Ya, ini ketika hanya beranjak pada konvensional medicine tidak membuka wawasan kita, maka kita akan terjebak ya, tidak akan bisa menyelesaikan masalah jika hanya dengan konvensional medicine saja tanpa kita integrasikan dengan pendekatan lainnya gitu ya. Tadi masih eh, sudah banyak sekali teknologi kedokteran tetapi belum mampu untuk mengatasi masalah kesehatan karena pendekatannya masih hanya berputar berputar dalam konvensional medicine. Sebagai contoh gini, ada pasien datang nyeri leher. Ya, kita tanya keluhannya apa? Nyeri leher, ditensi, tensinya tinggi. Oke, kasih obat anti nyeri dan obat hipertensi. Apakah itu menyelesaikan masalahnya? Mengobati hipertensinya, bisa jadi saat itu tensinya turun, tapi nanti suatu saat atau 2 hari kemudian, 3 hari kemudian bisa lagi naik tensinya. Kenapa? Karena bisa jadi dia sering begadang.
Bisa jadi pola makannya nggak baik. Nah, inilah karena tidak menyelesaikan akar dari penyebab penyakit itu. Gitu. Itu adalah konvensional medicine. Kemudian yang kedua adalah alternatif medicine. Alternatif medicine itu adalah dia pendekatan yang tidak mau menerima konvensional medicine. Contoh pendekatan murninya adalah homeopati, herbalism, dan other lainnya. Itu. Nah, alternatif medicine ini sebenarnya bagus karena dia sebuah terapi alternatif menggantikan konvensional. Namun, kurang bagusnya adalah dia tidak mau menerima konvensional. Nah, ini tidak mau berintegrasi itu yang kurang pas. Maka ada pendekatan ketiga, yaitu complementary medicine, menggabungkan, mensinergikan antara konvensional medicine dan alternatif. Karena complementary medicine itu sebagai pelengkap. Nah, jadi dia tetap menerima konvensional, kemudian menerima alternatif dan menggabungkan antara terapi alternatif medicine dengan konvensional medicine. Ini yang bagus, namanya complementary medicine. Misal bekam herbal, ketika kita sudut pandangnya hanya itu sebagai alternatif, maka kita tidak mau menerima kita tidak mau menerima konvensional, maka kita berpandangan bahwa ini adalah alternatif dan itu nggak bagus gitu. Jadi teman-teman semuanya, saya sering sampaikan kepada teman-teman semuanya saat pelatihan gitu ya. Jangan terlalu fanatik dengan satu hal pengobatan gitu ya. Jangan ketika kita seorang terapis bekam, langsung semuanya kita bekam. Tidak menerima medis, itu juga nggak bagus. Tidak menerima rumah sakit, itu juga nggak bagus. Tidak menerima obat, itu juga nggak bagus. Kenapa? Karena ada suatu kala yang memang dibutuhkan obat tersebut. Butuh datang ke rumah sakit gitu loh. Jadi kita tidak boleh terlalu fanatik. Nah, inilah pendekatan yang kita anut complementary medicine, mengkombinasikan antara konvensional dan alternatif gitu ya. Kemudian ada juga yang keempat fungsional medicine, yaitu yaitu apa? Mengembalikan fungsi-fungsi dalam tubuh kita dan berpedoman pada fokus dengan root disease atau akar penyebab penyakit. Nah, ini karena dia berpedoman manusia itu ibarat seperti pohon, ada akar, batang, daun, dan buah. Ketika ingin buahnya segar dan manis, maka butuhlah akar yang kuat. Maka akarnya lah ini yang dijaga. Ada namanya the root of disease, akar dari penyakit. Nah, nanti kita sampaikan sedikit. Kemudian yang terakhir ada integratif medicine, yaitu mengintegratifkan semua pendekatan ya, konvensional, alternatif, komplementer, fungsional medicine. Jadi ini adalah integratif medicine. Maka sebagai terapis bekam, kita juga nanti teman-teman semuanya ketika melakukan pengkajian itu kajilah faktor-faktor yang menyebabkan penyakit atau disebut dengan the root of disease. Kaji secara holistik bagaimana tidurnya, makannya itu. Kemudian gunakan pendekatan eh, complementary. Nah, ini adalah integratif medicine. Harapannya praktek bekam kita itu adalah dengan pendekatan integratif medicine. Harapannya itu ya. Nah, ini dia. Tiga hal ini ketika kita mampu sebagai seorang terapis, sebagai orang yang paham ilmu kesehatan, kemudian kita menggunakan tiga pendekatan ini, komplementari, fungsional, atau integratif, insya Allah akan mampu untuk menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat saat ini. Gitu. Nah, sebagai contoh ini adalah pendekatan fungsional medicine, ya. Fungsional medicine ada akar dari penyebab penyakit. Maka kita terjunlah ke masyarakat, kita jaga betul fondasinya, kita jaga betul akar dari penyebab penyakit ini. Apa tidurnya, edukasi bagaimana tidur yang baik, olahraga yang baik itu seperti apa, kapan olahraganya, nutrisi makanan yang baik itu seperti apa, bagaimana cara mengurangi stresnya, mikroorganisme, ya, kemudian ada polutan dihindari. Ini ketika kita jaga betul ini, kita lari ke community base atau pendekatan komunitas, nah, insya Allah akan mengurangi angka kesakitan, akan mengurangi pasien untuk masuk ke rumah sakit. Itu. Ini adalah pendekatan yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian ketika sudah melakukan pencegahan atau preventif, ini kalau si fungsional medicine lebih fokus pada preventif atau promotif dan preventif. Lebih baik mencegah daripada mengobati, ya. Nih.
Kita gunakan ini. Kemudian terapi komplementer apa saja? Nah, ini ada 5 kategori. Ada mind body therapy, alternatif, biological, manipulatif, dan energy therapy. Mind body therapy yaitu adalah terapi yang dia bisa mengkoneksikan antara otak dengan tubuh. Misal dengan mendengarkan murotal, ya terapi Quran, Quranic healing. Aromaterapi menenangkan tapi juga bermanfaat untuk kesehatan. Nah, ya. Kemudian ada biological terapi yaitu terapi herbal. Manipulatif ada bekam, pijat dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contoh saja ya. Semoga agar wawasan kita bisa lebih luas ya. Nah, bagaimana peran terapi komplementer pada pasien stroke? Maka kita harus mengenal dulu tentang stroke. Apa sih stroke itu? Ini mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua sudah sering mendengar apa sih stroke itu, tapi mohon izin untuk mereview sebentar ya. Stroke adalah penyakit pembuluh darah otak. Jadi dia penyakit termasuk penyakit vaskuler, tapi khususnya adalah vaskuler yang ada di otak atau pembuluh darah yang ada di otak. Stroke menurut WHO itu di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang secara cepat. Nah, defisit neurologik artinya defisit saraf ya, vokal dan global. Secara vokal dan global yang dapat memberat dan berlangsung lama selama 24 jam atau lebih dan dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskuler. Jadi, dalam mendiagnosa stroke itu juga dilakukan perlu pemeriksaan yang lebih dalam. Stroke itu terjadi apabila pembuluh darah otak itu mengalami sumbatan atau pecah. Nah, jadi ada 2 jenis stroke. Ini dia jenis-jenis stroke. Apa saja itu? Nih, ini yang penting harus kita ketahui Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Karena jangan sampai bekam yang kita lakukan pada pasien stroke ini malah justru memperburuk kondisinya, berakibat fatal gitu loh. Maka kita harus mengenal jenis stroke. Stroke ada 2 jenis. Yang pertama adalah stroke iskemik atau karena sumbatan. Yang kedua adalah stroke hemoragik perdarahan. Ya, saya ulangi, stroke iskemik karena sumbatan. Sumbatan itu ada 2 jenis, emboli dan trombotik. Emboli itu bekuan darah atau plak yang terbentuk di jantung atau pembuluh darah arteri besar yang menuju ke otak, itu emboli. Kalau trombotik itu plak yang terbentuk di pembuluh arteri yang mensuplai darah ke otak. Nah, jadi stroke iskemik itu karena sumbatan. Sumbatan di mana? Pembuluh darah di otak. Nah, sehingga terjadi apa? Terjadilah kerusakan pada sarafnya. Karena saraf otak tidak menerima asupan oksigen. Gitu. Asupan oksigen. Saraf itu sangat butuh oksigen. Ketika dia tidak dapat oksigen, maka dia akan rusak, dia akan mati. Nah, stroke itu seperti itu. Saraf tidak mendapatkan asupan oksigen. Karena apa? Tersumbat pembuluh darahnya. Darah yang membawa oksigen nggak bisa sampai ke saraf otak, sehingga menyebabkan kerusakan pada persarafan di otak. Itu. Yang kedua adalah stroke hemoragik. Stroke hemoragik ya, ini adalah stroke karena perdarahan, bisa karena tekanan yang terlalu tinggi, tekanan darah yang terlalu tinggi, atau benturan yang terlalu kuat. Nah, itu beraneka ragam penyebabnya. Tetapi perlu diketahui bahwa stroke hemoragik ini biasanya lebih berat daripada iskemik biasanya. Ya, maka kita harus mengenali pasien ini hemoragik atau iskemik. Kalau dia memang didiagnosa hemoragik, maka tidak boleh dilakukan pembekaman. Ya, kenapa? Karena justru akan menambah keparahan dari perdarahannya. Ya, kalau stroke hemoragik perlu diberikan obat penghentian darah atau penghentian perdarahannya gitu. Tapi kalau stroke iskemik itu sangat bagus sekali dilakukan bekam karena bekam mampu untuk mengelastiskan pembuluh darah, menghilangkan sumbatan yang ada di pembuluh darah otak gitu. Ya, ini jenis-jenis stroke. Kemudian gejala dan tanda stroke itu apa? Jadi ini dia, ingat segera ke RS. Nah, ini tandanya apa? Senyum tidak simetris. Misal moncong kanan, moncong kiri. Kemarin ada pasien ada WA masuk, Pak, bangun tidur kok ini ada pasien yang moncong ke kanan. Nah, tangannya sulit digerakkan. Nah, ini salah satu
gejala stroke ya. Kemudian ada gerakan separuh anggota melemah tiba-tiba. Tiba-tiba nggak bisa digerakkan atau melemah. Ini stroke juga. Kemudian bicara pelo. Nah, tiba-tiba tidak dapat bicara, tidak mengerti. Ngomongnya pelo gitu ya. Kemudian kebas atau kebal ya. Kesemutan separuh tubuh. Bukan hanya kaki, tapi sampai paruh tubuh. Rabun, pandangan satu, mata kabur. Jadi tiba-tiba matanya kabur. Kemudian sakit kepala hebat. Nah, ini ketika teman-teman ada pasien yang cerita dan mengalami hal seperti ini, 3 dari 6 ini itu sudah bisa kita anggap sebagai stroke. Ya, gejala stroke. Gejala dan tanda-tanda stroke. Maka, apa yang kita lakukan pada saat ada pasien mengalami hal seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kebanyakan langsung menganggap bahwa oh ini bekam bisa mengatasi. Salah. Jadi yang harus kita lakukan adalah apa? Segera ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut, untuk penanganan prioritas karena itu adalah dalam masa periode emas. Artinya sebelum waktu 4 jam, nah, itu stroke harus sudah diatasi, diberikan obat pengencer darah biasanya atau obat yang berfungsi untuk menghilangkan trombusnya, sumbatannya gitu ya. Penanganannya langsung telepon rumah sakit ya, ambulan datang, berangkat, tiba di rumah sakit, pengobatan. Insya Allah itu akan bisa tertolong segera. Karena stroke ini merupakan penyakit kegawatan ya, yang butuh dilarikan ke rumah sakit segera. Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ada tetangganya yang mengalami gejala seperti itu, datang ke tempat kita, kemudian minta kita bekam, dan kita lakukan bekam. Tiba-tiba pasien pingsan misal atau malah justru semakin parah. Nah, itu yang disalahkan siapa? Bukan hanya kita tapi bekamnya ya. Maka kita jaga betul. Bekam bukan untuk kondisi kegawatan gitu. Nah, kemudian ada faktor resiko pada stroke. Apa saja faktor resikonya? Hipertensi, diabetes, obesitas, dislipidemia atau kolesterol tinggi ya. Stenosis ya. Nah, banyak sekali ini pasca stroke. Jadi akan terjadi stroke ulangan. Nah, ini adalah faktor resiko terjadinya stroke. Maka yang kita lakukan apa? Ketika kita ingin mencegah atau menjaga tubuh agar tidak terkena stroke, maka salah satu caranya adalah menghindari faktor resikonya, mengatasi faktor resikonya. Faktor resiko yang selalu sering atau sering terjadi pada pasien diabetes, stroke itu adalah hipertensi. Biasanya stroke itu diakibatkan karena hipertensi, tensi yang terlalu tinggi. Kenapa tensi berhubungan dengan stroke? Karena tensi berhubungan dengan pembuluh darah. Ini, mengapa hipertensi itu berbahaya? Karena dia merupakan penyakit jantung, ya. Kemudian bisa menyebabkan stroke. Ketika tekanannya terlalu tinggi, akan menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Nah, pecahnya pembuluh darah inilah nanti yang akan menekan saraf-saraf di otak sehingga terjadilah stroke. Nah, hipertensi juga menyebabkan ginjal. Nah, ini. Kemudian gangguan serebral di otak ketika terjadi sumbatan atau pecah pembuluh darah. Ya, hipertensi itu terjadi sumbatan. Ketika nanti sumbatan itu terjadi di otak, maka jadilah stroke iskemik. Ketika pecah, maka jadilah stroke hemoragik. Maka kita harus atasi tentang hipertensinya. Nah, saya kenalkan sebuah eh, tadi kan kita tidak hanya bekam ya, kita integrasikan dengan terapi lainnya. Saya kenalkan dengan aromaterapi. Nah, apakah aromaterapi ini bisa untuk mengatasi faktor resiko stroke? Bisa, karena ada sebuah essential oil atau aromaterapi yang dia memiliki sifat sebagai antihipertensi, ya, antihipertensi, karena dia kandungan zat aktifnya, nah, itu sebagai vasodilator pembuluh darah. Ini riset kami melakukan literatur review ya. Kami mencari aromaterapi apa sih yang sebagai antihipertensi, yaitu kita temukan ada lavender. Nah, lavender itu bagus juga untuk mencegah terjadinya hipertensi atau penanganan pada pasien hipertensi. Apalagi diberikan pada saat bekam ya.
Ada lagi, ini adalah aromaterapi, efek aromaterapi untuk stroke, terkait tentang simptom in patient stroke ini, ya. Jadi aromaterapi memiliki efek yang positif. Ini sama-sama. Halo, ada yang bocor ini kayaknya. Ya, saya ulangi. Jadi aromaterapi ini bagus untuk physiological, ya, cognitive, integrative health outcome, ya. Kemudian improve pain relief, mengurangi nyeri, ya, memperbaiki nyerinya dan masalah kesehatan lainnya. Nah, ini aromaterapi bisa pakai lavender, oke. Ini ada neuroprotective activity of lavender oil. Nah, keren toh. Ada focal cerebral ischemic, tapi ini pada tikus ya. Ini uji cobanya pada tikus, dan ini lavender mampu untuk mengatasi infaknya. Infak itu kerusakannya atau rusaknya saraf di sana gitu ya. Dia mampu untuk menurunkan kerusakannya, yaitu menggunakan apa? Lavender gitu. Lavender. Nah, kenapa? Lavender itu mengandung linalol yang tinggi. Linalol itu sebagai ansiolitik juga bisa, sebagai antihipertensi juga bisa. Karena dia bisa juga meningkatkan NO. NO itu nitrit oxide dari tubuh, sehingga mampu sebagai vasodilator pembuluh darah. Nah, ini saatnya lah aromaterapi itu untuk beraksi, gitu ya. Jadi kita kombinasikan bekam dan aromaterapi. Nah, kita masuk ke bekam. Bekam dan faktor resiko pasien stroke. Kita lihat ini Bapak Ibu teman-teman semuanya, kalau kita bicara masalah masalah bekam ya, kita harus paham juga, kita harus memahami eh, mohon maaf sebentar. Baik, mohon maaf. Selak. Ya, ini kita memahami dulu tentang teori bekam. Selalu saya sampaikan, ketika kita bicara masalah sebuah penyakit, kita harus paham betul tentang teori bekam. Ada pain reduction effect. Nah, apakah bekam untuk stroke itu masuk teori ini? Ya, karena stroke juga mengalami masalah nyeri biasanya, ya kan? Sehingga bisa kita gunakan bekam. Kemudian immunomodulation effect. Pasien stroke karena kurangnya oksigenasi yang lancar bagi di sirkulasi darah karena ada sumbatan tadi, maka akan bisa mengurangi imunitas tubuh. Maka bekam mampu untuk meningkatkan imunitas. Hematological adjustment effect melalui blood detoxification teori. Ada beberapa sebab pasien itu mengalami penyempitan pembuluh darah. Kenapa? Karena rusaknya endotel di pembuluh darah. Endotel itu termasuk salah satu faktor elastisitas pembuluh darah. Ketika endotel ini rusak, maka pembuluh darah akan menyempit, gitu ya. Nah, kenapa endotel bisa rusak? Salah satunya adalah banyaknya radikal bebas dalam tubuh kita, gitu. Sehingga membuat si endotel ini cepat rusak. Nah, bekam itu bermanfaat sebagai detoksifikasi. Artinya bekam mengeluarkan sampah-sampah metabolisme mm, atau toksik yang yang sampah-sampah metabolisme atau toksik yang membahayakan atau merusak si endotel tersebut gitu. Sehingga bekam sangat bagus untuk detoksifikasi bagi penderita stroke. Kemudian yang terakhir adalah bekam, dia sebagai nitrit oxide teori. Jadi mengeluarkan NO nitrit oxide. Inilah teori yang sangat berhubungan erat dengan bekam. Maaf, inilah teori yang sangat berhubungan erat dengan stroke. Kenapa? Karena stroke berhubungan dengan pembuluh darah. Ya, maka dari teori inilah nanti kita akan mampu menentukan dosis dalam pembekaman ini berapa kali gitu. Ya, pasien stroke itu pembuluh darahnya sempit sehingga butuh untuk dilebarkan. Saya ulangi, pasien stroke pembuluh darahnya sempit
butuh untuk dilebarkan. Karena ada strombus, ada penyempitan, ada sumbatan. Butuh untuk dilebarkan. Nah, siapa yang bisa melebarkan pembuluh darah? Yang bisa melebarkan pembuluh darah itu adalah namanya nitrit oxide, zat NO, nitrit oxide. Nitrit oxide ini ketika keluar dia akan membanjiri si endotel dan endotel pun akan elastis lagi. Endotel itu lapisan pembuluh darah. Nah, bagaimana cara mengeluarkan NO? Ternyata bekam ini mampu untuk meningkatkan NO, meningkatkan pengeluaran NO, produksi NO sehingga akan mampu menjaga endotel di pembuluh darah. Nah, ini kenapa bekam itu sangat bagus untuk penderita masalah vaskuler atau pembuluh darah seperti stroke. Lalu dosisnya berapa kali? Untuk dosis bekam pada pasien stroke tentunya lebih tinggi. Kenapa? Karena tubuh butuh NO keluar terus secara kontinu. Ketika bekamnya hanya sebulan sekali, NO keluar kemudian turun lagi, sama aja. Maka butuhlah kita buat NO ini agar keluar terus setiap minggu. Maka kalau boleh saya sarankan, ya bekamnya dosisnya adalah seminggu sekali. Nah itu biasanya dosisnya. Ketika dosisnya kita naikkan, maka rumusnya adalah semakin tinggi dosis, maka semakin sedikit titik. Nah, ya, maka 5 titik, 5 titik, 5 titik setiap pekan. Insya Allah akan continue dalam memproduksi NO yang menjaga pembuluh darah. Ini adalah pembuluh darahnya, ya. Ini ada endotelnya. Ini endotel ya. Endotel ini fungsinya apa toh? Ini faktor elastisitas. Kalau nggak ada endotel, endotel sudah rusak. Ini pembuluh darah akan nyempit, gitu loh. Ketika sempit, maka oksigen nggak bisa sampai maksimal pada saraf-saraf yang membutuhkan, maka terjadilah stroke. Nah, itu. Ya. Nah, ini dia pembuluh darah. Ketika ada sumbatan, ada penyempitan jalur, maka akan terjadi sumbatan di sana. Nah, bisa penyempitan itu terjadi karena kolesterol yang terlalu tinggi, ya kan? Kemudian karena stres oksidatif di endotelnya, ya, karena banyak radikal bebas, itu banyak faktor. Maka kita lakukan apa? Pelebaran pembuluh darah. Gimana caranya? Nah, ini dia dengan berbekam. Karena bekam itu sebagai vasodilator pembuluh darah. Dengan berbekam rutin akan meningkatkan elastisitas pembuluh darah dan melebarkan pembuluh darah. Kenapa? Ingat, bekam mengeluarkan NO, nitrit oxide, ya. Nih. Nah, mekanisme kerja bekam itu seperti apa toh? Ini ada eh, kita kenal dengan CPC, cupping, puncture, cupping. Ada tiga, cupping, puncture, cupping. Dan waktunya ini maksimal 7 menit untuk cupping pertama, kemudian cupping kedua sama 7 menit. Nah, apa yang terjadi pada cupping pertama? Lihat, cupping pertama baru sedotan pertama sudah bermanfaat sebagai efek analgesik, memiliki efek analgesik atau anti nyeri. Kemudian membuat hipoksia jaringan sebentar yang akan merangsang terbentuknya darah baru. Eritropoietin muncul, terjadi eritropoiesis, ya. Kemudian puncture penusukan akan meningkatkan imunitas dan HSP70 namanya heat shock protein 70 akan keluar menstimulus NO nitrit oxide sehingga terjadilah pelebaran pembuluh darah, ya. Kemudian substansi inflamasi pun akan keluar. Nah, ini ada TNF alfa, ya. Kemudian ada interleukin 12. Nah, itu akan keluar, ya. Nah, selanjutnya disedot lagi. Nah, cupping lagi. Apa yang terjadi? Akan keluar sampahnya. Sampahnya apa saja? Yang namanya bekam itu mengeluarkan sampah metabolisme yang disebut dengan CPS, causative pathological substance. CPS, causative pathological substance, bukan darah kotor ya, tapi sampah metabolisme gitu.
Kemudian mengeluarkan cairan interstisial juga dan hidrofilik dan hidrofobik ya. Zat yang larut lemak dan zat yang larut air. Nih. Nah, bekam pada faktor resiko stroke. Nih lihat, ada wet cupping terapi untuk mengatasi hiperlipidemia. Hiperlipidemia itu adalah kolesterol yang terlalu tinggi. Ingat, salah satu faktor resiko stroke itu adalah kolesterol yang terlalu tinggi, sehingga dia akan menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Apakah bekam bisa mengatasi kolesterol tinggi atau hiperlipidemia? Kita lihat ini risetnya, ya. Ada ini total kolesterol. Oke, ya. Kemudian before cupping female-nya 300, after cupping 180 turun. Kemudian ada lagi 400, kolesterol sampai 400 turun menjadi 193. Artinya adalah penurunannya hampir 50%. Nah, ada TG-nya, trigliseridnya awalnya 349 turun 191, 548 turun 189, LDL ya 175 turun 125, 196. Nah, ini turun menjadi 129. Artinya bekam memiliki efek yang bagus untuk menurunkan kolesterol ya, menstabilkan kolesterol dalam darah. Ketika kolesterol dalam darah stabil, maka resiko terjadinya stroke itu akan teratasi. Maka inilah manfaat dari bekam ya. Oke, bekam dan hipertensi apakah bisa? Ini riset kami, bekam untuk mengatasi hipertensi. Dan ini kami lanjutkan untuk tahapan penelitian disertasi bekam untuk hipertensi. Tapi saya tambahkan minyak essential oil aromaterapi. Nah, selain kolesterol, selain hipertensi ya, bekam juga bisa mengeluarkan logam berat. Logam berat ini salah satu penyebab terjadinya kerusakan pada endotelium. Jadi gini ceritanya. Tadi masih ingat ya, endotel itu adalah lapisan pembuluh darah. Endotel itu harus elastis, gitu. Nah, ternyata ada suatu saat endotel ini nggak elastis. Kenapa nggak elastis? Sebabnya salah satunya adalah terlalu banyak radikal bebas dan logam berat yang masuk dalam tubuh kita. Ketika banyak logam berat ya dalam tubuh kita, contoh merkuri, aluminium ya dan lain-lain, itu akan menyebabkan penurunan NO, nitrit oxide. Padahal endotel itu butuh NO atau nitrit oxide. Saya ulangi, endotel adalah faktor elastisitas pembuluh darah. Dia lapisan pembuluh darah, ya. Dia lapisannya. Nah, endotel ini bisa rusak ketika apa? Ketika banyak radikal bebas masuk dalam tubuh kita. Terlalu banyak sampah toksik sehingga menyebabkan kerusakan si endotel. Kenapa endotel bisa rusak? Karena radikal bebas menurunkan produksi NO, nitrit oxide. Padahal NO ini adalah zat yang dibutuhkan oleh si endotel untuk tetap elastis. Nah, maka cara menjaga pembuluh darah adalah mengeluarkan logam berat, mengeluarkan radikal bebas. Apakah bekam mampu mengatasi mengeluarkan logam berat dan radikal bebas? Kita lihat risetnya. Ini dia. Ada penelitian, dia membandingkan antara darah vena dan darah bekam. Mana yang lebih banyak mengeluarkan logam berat? Dan hasilnya adalah wet cupping blood atau bekam itu mampu mengeluarkan logam berat yang jauh daripada si pembuluh darah vena. Nah, artinya ya, ketika pengobatan, maka bekam itu lebih efektif mengeluarkan sampah daripada pengobatan yang diambil darahnya dari vena. Itu, ini risetnya, bukan saya yang ngomong ya, tapi ini adalah risetnya. Oke, sebentar izin baterainya habis.
Suaranya nggak dengar, Pak. Maaf, Pak. Suaranya ke mute. Oh ya, mohon maaf, Mic-nya mohon maaf. Mas. Ya, ya baik. Ini untuk hipertensi ya. Kenapa bekam bagus untuk hipertensi? Karena ada 3 tahap CPC, cupping, puncture cupping. Cupping pertama itu sudah membuat rileks pasien. Makanya relaksasi itu sangat penting. Sebelum bekam, luncurlah dulu ya. Rileks dia. Ketika pasien itu rileks, maka eh, hormon beta endorfin meningkat. Nah, ketika dia meningkat, rileks, cardiac output akan stabil. Ini bukan menurun, maaf. Dia akan stabil maksudnya ya. Memperbaiki, improve cardiac outputnya. Ya, detak jantung. Tek, 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 gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ketika ditusuk. Nah, ketika ditusuk apa yang terjadi? NO-nya keluar. Nitrit oxide meningkat. NO untuk apa? Elastisitas pembuluh darah melalui endotel. Kemudian ketiga, disedot lagi, sampahnya keluar. Ya, hidrofilik, hidrofobik, CPS keluar semua, sehingga darah awalnya yang kental karena banyak sampah, dia menjadi turun kekentalannya, namanya vikositasnya turun, gitu. Sehingga nggak kental lagi. Ketika nggak kental lagi, jantung pun akan berdetak dengan enak, ya, ringan, nggak terlalu berat, gitu. Inilah efek bekam. Kenapa bekam itu mampu untuk mengatasi hipertensi. Nah, ini riset kami sederhana, namun hati-hati Bapak Ibu teman-teman semuanya, justru ada sebuah pantangan pada saat kita membekam pasien hipertensi, yaitu ketika tensinya lebih dari 180 itu jangan dibekam, ya. Saya ulangi, tekanan darah di atas 180 sebaiknya memang tidak boleh dibekam karena itu kontraindikasi absolut, ya. Kenapa nggak boleh? Nah, ini dia. Ini saya buktikan. Jadi kalau kebanyakan peneliti ya yang sudah diterbitkan artikelnya itu dia hanya melihat pre dan post saja. Tekanan darah pre dan post. Misal 10 menit sebelum dibekam diukur dulu tekanan darah. Kemudian setelah bekam selesai, pasien duduk istirahat 30 menit diukur. Jelas akan turun. Tapi apa yang terjadi pada saat pasien itu berbekam? Apakah tekanan darahnya akan langsung turun atau ada kalanya naik dulu? Ya, ini kami melakukan sebuah riset. Jadi setiap 5 menit kami ukur tekanan darahnya. Pasien ini kami pasang namanya BSM, bedside monitor itu ya, kemudian di dilihat di monitornya yang bunyinya tit 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 kayak yang lagi di ICU itu loh. Nah, itu kita cek itu ternyata menariknya adalah pada saat pre sebelum itu memang tekanan darahnya ini contoh 130 ya. Ternyata pada saat cupping pertama, sedotan pertama, itu sudah mulai naik ya. Dia naik. Tekanan darahnya naik dulu. Gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Adaptasi. Tubuh baru beradaptasi. Nah, pertanyaannya adalah ketika tekanan darah pasien itu 180 yang itu sudah sangat tinggi, delalah pas kita bekam dia adaptasi dulu, naik dulu. Set. Jadi 200 misal, ya. Jadi 190 misal. Sehingga tubuh nggak mampu untuk mengatasi tekanan yang terlalu tinggi sehingga pecahlah pembuluh darah. Maka ini yang perlu dihati-hati ya. Jangan sampai karena kita terlalu berani membekam pasien di atas 180 tekanan darahnya justru akan memperburuk kondisi pasien ya. Tekanan darah pasien di atas 180 itu kondisi kegawatan. Ingat, bekam bukan untuk kegawatan. Nah, maka dari itu bisalah kita anjurkan pasien minum obat dulu. Nah, gitu. Jadi jangan menolak tentang obat juga gitu loh, ya. Nah, ini darah bekam dan darah vena. Nah, ini juga ada. Apakah darah vena itu lebih bagus atau lebih bagus darah bekam? Kita lihat. Nah, yang hijau itu darah bekam, yang biru darah vena. Kita lihat untuk mengeluarkan kolesterol dari dalam tubuh lebih bagus menggunakan apa? Ternyata lebih banyak sampah itu kolesterol keluar melalui darah bekam. Itu ada 197, sedangkan darah vena cuma 174. Begitu juga dengan TG, trigliserid. Lebih banyak darah bekam.
Kalau HDL itu kolesterol baik, nah itu seimbang sama gitu ya. Tetapi LDL, nah ini karena LDL itu yang jahat ya, kata orang itu jahat gitu. Tapi sebenarnya maknanya bukan itu ya. LDL ini naik, LDL pada cupping terapi itu tinggi, sedangkan pada darah vena itu sedikit. Jadi ini perbedaannya. Nah, tadi penyebab ini juga radikal bebas ya, penyebab penyempitan pada pembuluh darah ya, itu salah satunya adalah radikal bebas yang bisa merusak endotel. Maka bekam ini mampu mengeluarkan radikal bebas dan menambah antioksidan dalam tubuh. Mana risetnya, mana buktinya? Ini dia. Ada parameter MDA dan COD, SOD. MDA itu malondialdehyde, yaitu untuk menandai bahwa ada radikal bebas. Kita lihat nih. Awalnya 395 turun menjadi 467. Nah, turun lagi menjadi 350. Nah, ini ada dua dua ini juga ya. Ini ada ini darah vena dan ini darah bekam. Nah, ini kita lihat yang ini aja. Oke, darah bekam ya. Karena selalu peneliti luar itu barat itu pengen dia membuktikan bahwa darah bekam itu jauh lebih efektif mengeluarkan sampah daripada darah vena gitu loh. Ya. Jadi darah bekam itu lebih efektif mengeluarkan sampah daripada melalui darah vena. Ini buktinya gitu. Nah, awalnya 467 turun menjadi 350. Artinya bahwa banyak radikal di dalam tubuh turun menjadi 350. Nah, SOD itu apa? Superoxide dismutase namanya. Itu penanda antioksidan. Di sini ada 19 naik menjadi 28. Artinya, radikal bebas turun, antioksidan naik pada saat kita berbekam. Nah, ketika hal itu terjadi, maka pembuluh darah pun akan elastis kembali. Resiko stroke teratasi. Ketika ada pasien yang stroke, kita bekam juga akan mempercepat proses recovery-nya. Nih, bekam dan stroke. Nah, ini bekam untuk terapi stroke ya, mengatasi apa ini? Effectiveness and safety of cupping therapy for stroke. Nah, ini untuk mengetahui bagaimana keamanan bekam pada pasien stroke. Nah, ternyata stroke ini kesimpulan dari penelitian ini, ya, stroke penelitian ini membuktikan bahwa cupping terapi itu memiliki manfaat dalam memanage beberapa komplikasi pada stroke. Nah, gitu. Jadi ketika stroke sudah mengalami stroke dan tidak mau terjadi komplikasi lainnya, maka rutin berbekam karena bekam mengatasi eh, komplikasi atau mencegah komplikasi pada pasien stroke gitu ya. Nah, rekomendasi titik bekam pada stroke itu di mana? Nah, ini sudah kita masuk pada rekomendasi titik. Kalau saya menyarankan yaitu kita juga atasi faktor resikonya, yaitu ada hipertensi, kolesterol, dan DM. Maka kita ambillah titik-titik organ tersebut ya. Contoh satu alkahil. Kemudian ada organ jantung Zahrul A'la ya untuk menyehatkan jantungnya karena jantung sehat sirkulasinya pun akan lancar, dia memompanya bagus gitu ya, berhubungan juga dengan penyakit hipertensi. Kemudian Zahrul Wasoti berhubungan organ hepar, yang berhubungan hepar itu organ hepar dan pankreas berhubungan dengan diabetes dan itu menjadi salah satu faktor resiko terjadinya stroke. Nah, kemudian ada juga titik al-ahdain untuk melancarkan aliran darah ke otak gitu. Dan titik yang bagus itu adalah di umum bogits ini ya. Kenapa? Ternyata teman-teman ini gambarnya. Oh, ini bagus ini. Ya. Gambarnya antara frontal dan parietal nih ya. Nah, ini lobus frontal, parietal nih. Nah, ini tengkorak, ini tengkorak, ini tengkorak. Nah, ini tengkorak saya gambarkan ya. Ini tengkorak. Ternyata di antara sela tengkorak kita di kepala itu gini gambarnya. Kelihatan ya. Nah, saya menggenggam ini kelihatan ya. Ini enggak sempurna, enggak maksudnya enggak nutup sempurna gini. Ada celah. Nah, ini celahnya ini. Nah, ini celahnya di mana? Pas di titik umumogits. Masya Allah, di puncak. Makanya bekam di sini ya. Bekam di sini ya, itu akan meringankan apa, tekanan intrakranial.
di otak, gitu kan. Ketika ada sumbatan di sini akan dilancarkan, ya. Ketika ada sampah-sampah yang mengendap di sini akan diangkatlah dengan melalui bekam di titik umum mukis, gitu. Ini adalah titik umum mukis. Oke. Kemudian, nah bagaimana SOP-nya, standar keamanannya, ini penelitian kami juga. Standar keamanannya ada 4 komponen, yaitu practitioner, praktik, passion, dan paper. Ada 4 P. Yang pertama, practitioner, terapisnya, ya harus paham betul tentang stroke, nah, jangan gegabah, ya, jangan eh, beranggapan bahwa bekamlah semuanya bisa menyembuhkan, gitu nggak. Harus qualified, ya, terapisnya. Kemudian prakteknya harus sesuai SOP yang benar, bagaimana cara membekamnya. Nah, pasien, kita lihat kliennya ini jenis stroke apa, iskemik atau hemoragik gitu. Kemudian paper tetap kita dokumentasikan atau tulis. Ya. Nah, teknik yang bekam dan aman itu gimana? Ini lihat, ini struktur kulit ya. Kulit, nah pada saat bekam itu sebenarnya sampai di mana toh? Apakah sampai di epidermis atau sampai ke dermis, nah, atau sampai hipodermis gitu. Ini adalah lapisan epidermis, ya. Ini adalah lapisan epidermis, dermis, hipodermis. Sampai mana kira-kira? Ternyata teman-teman, nah di epidermis itu ada lapisan ini. Ini ada namanya stratum corneum. Ini adalah lapisan barrier pertahanan tubuh awal kita. Kenapa bakteri nggak bisa masuk dalam tubuh? Karena ada stratum corneum ini. Nah, ketika kita melakukan penusukan terlalu dalam akan merusak stratum corneum, ya. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah mudahnya resiko masuk bakteri dalam tubuh kita. Maka yang terbaik adalah penusukan dilakukan secara miring dengan ukuran 1,1 milimeter maksimalnya. Nah, makanya kalau saya mengajarkan penusukannya dengan miring, bukan tegak lurus. Gitu. Nah, pada saat penyedotan juga tidak boleh terlalu kuat, karena ketika terlalu kuat justru akan merusak stratum corneum dan merusak kulit tersebut, aliran di dalam kulit tersebut. Ini tekanan yang baik dan aman itu berapa? Jadi ada waktunya 5 menit dan minus 300 mmHg. Minus 300 itu biasanya setara dengan 3 kali sedotan. Set, set, set. Nah, dengan waktu 5 maksimal 7 menit itu lebih bagus gitu. Daripada yang lebih dari 7 menit seperti 10 menit. Puncture pada saat penusukan ini juga kita lihat ya, tidak boleh sampai ke dermis atau hipodermis. Ya. Nah ini sampai ke epidermis bagian bawah. Sedotan lagi tidak boleh terlalu kuat. Nah, ini ada sebuah riset yang menarik. Sedotan yang terlalu kuat, nah ini, yang D itu merusak stratum corneum. Nah, makanya nggak boleh menyedot terlalu kuat. Nah, cukup maksimal minus 300 mmHg. Oke. Nah, tips aman bekam pada pasien stroke, satu, identifikasi jenis stroke-nya. Ya, apakah iskemik atau hemoragik? Yang boleh dibekam adalah stroke iskemik. Ya, maka dari itu harus membawa diagnosa dulu pasien tersebut. Lakukan pemeriksaan tanda vital. Biasanya pasien stroke itu tensinya tinggi. Nah, maka lakukan pemeriksaan tekanan darah maksimal 180 per 110 gitu. Bekam dengan sedikit titik, 5 titik. Nah, dengan durasi 1 pekan sekali. Dosisnya tinggi, maka titiknya sedikit. Bekam pertama jangan langsung di titik kepala, tapi awali adaptasi di titik al-ahdain dulu, al-kahil, zahrul a'la gitu. Nah, ini salah satu minyak yang mengandung lavender ya, sebagai vasodilator pembuluh darah. Selain lavender itu juga ada peppermint. Nah, ini mengandung lavender, peppermint, dan serai. Ini yang sering kami gunakan untuk menjaga elastisitas pembuluh darah. Ketika bekam, menggunakan minyak ini akan mampu meningkatkan efektivitas bekam karena ini memiliki zat aktif sebagai vasodilator pembuluh darah. Ini minyak kami yang sedang kami teliti dalam tahap disertasi. Baik, ini
penelitian yang kami ambil. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita dan kita lanjutkan sesi diskusi. Monggo, masih ada waktu sekitar setengah jaman lebih ya. Bisa kita lanjutkan diskusi yang lebih dalam. Monggo, saya serahkan kembali ke Mbak Opi. Baik, terima kasih Pak Aris. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa penyampaian dari Pak Aris sangat detail dan juga lengkap terkait dengan stroke terutama pada malam hari ini. Nah, langsung saja kita ke sesi diskusi. Di sini sudah ada sekali banyak pertanyaan ya untuk tema pada malam hari ini. Nah, sebelum kita menuju ke room chat, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Yang ingin bertanya secara langsung silahkan bisa klik icon raise hand ya Bapak Ibu sekalian agar di sini saya bisa melihat. Oke. Sepertinya belum ada yang ingin bertanya secara langsung. Kita ada Saya Bapak Irfan boleh Fajri tanya? ternyata. Oke, baik Bapak Irfan Fajri, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih pertama-tama kepada pemateri kita, Ustadz Haris. Sangat menarik pembahasan malam ini. Ini saya mau tanya tentang pasien stroke. Yang pertama terkait dengan yang sudah turun. Artinya bahunya itu sebelah kanan dia udah turun. Disebabkan karena sudah lama stroke. Nah, apakah itu bisa ditangani apabila sudah turun? Yang kedua, kenapa stroke hemoragik tidak boleh dibekam, Pak? Dan kapan boleh dibekam jikalau memang dia mau berbekam? Terima kasih. Baik, Mas Irfan. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi menarik pembahasannya. Semoga menambah pembahasan kita malam hari ini. Jadi apakah pasien yang sudah bahunya ini turun ya? Memang ketika mengalami stroke ya, stroke itu ketika lama tidak diatasi atau tidak ada treatment, dia akan mengganggu struktur tubuh juga. Karena apa? Karena dia sudah terlalu lama tidak bisa digerakkan. Misal tangan ya, dia lumpuhnya di hemiparase kanan ya, dextra gitu. Dia nggak bisa digerakkan ini dan tidak ada eh, upaya untuk ROM. ROM itu membantu pergerakan atau olahragane si tangan ini gitu ya. Jadi dibiarkan saja itu akan mengganggu struktur tubuh gitu. Nah, salah satu cara untuk mengatasi itu yaitu dengan rutin bekam dan dengan pergerakan dengan fisioterapi. Nah, itu penting, fisioterapi dan bekam. Ada sebuah riset yang menarik ya, menggabungkan antara fisioterapi dengan si bekam. Itu ternyata lebih efektif untuk masalah pada otot-otot gitu. Ya, jadi digerak-gerakkan, tapi pas menggerakkan itu dengan di kop dulu. Nah, kop bekam ini sebagai fiksasinya. Nah, itu nanti semoga suatu saat bisa kita bahas ya untuk cupping dan fisioterapi ini. Nah, intinya adalah untuk pasien yang sudah mengalami terlalu lama stroke, itu juga masih bisa dibekam, tapi memang butuh waktu yang cukup lama untuk pemulihannya. Kenapa? Karena ibarat pembuluh darah, ibarat selang ya, selang ketika dia sudah menyempit dan tidak segera untuk dilebarkan kembali, dia akan terlalu lengket dan itu akan lebih sulit untuk dilebarkan daripada selang yang baru sempit gitu loh. Pemahaman kita seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, pasien stroke hemoragik kenapa nggak boleh dibekam gitu. Stroke hemoragik itu perdarahan, pecah pembuluh darah sehingga darahnya keluar gitu. Nah, ketika darah itu keluar, kemudian kita bekam justru akan memperburuk. Kenapa? Karena ingat, bekam mengeluarkan nitrit oxide juga. Nitrit oxide itu faktor elastisitas pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu harus dilebarkan. Ya, pembuluh darah itu dilebarkan gitu sehingga akan memberikan jalur pada si eh, darah pecah ini untuk keluar semakin banyak. Bekam juga dia mengurangi vigositas darah, kekentalan darah, sehingga ketika terjadi pecah pembuluh darah dibekam malah akan semakin ngancur darahnya gitu intinya ya. Jadi ketika pecah pembuluh darah itu harus ditutup
Nah, maka biasanya obat-obat bukan pengencer darah, tapi diberikan obat untuk menutup perdarahan. Gitu. Jadi terjadi kontradiktif antara bekam dengan si apa pecahnya pembuluh darah ini. Nah, gitu ya. Nanti berlawanan intinya gitu. Nah, jadi pada saat bekam hemoragik itu nggak boleh dibekam. Nah, bolehnya dibekam kapan? Saat kondisi hemoragiknya ini sudah teratasi. Artinya sudah terjadi penutupan dan tidak terjadi perdarahan lagi, itu boleh dilakukan pembekaman gitu. Tapi pas keadaan tadi golden period ya, nah itu nggak boleh dibekam. Itu ya Pak Irfan. Ya, terima Baik, kasih Pak. semoga sudah terjawab nggih untuk Pak Irfan. Selanjutnya di sini tadi ada Ibu Gali Sariwening yang ingin bertanya secara langsung. Silahkan Ibu. Bismillah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya itu mau bertanya, Pak. Bapak saya itu kan sakit stroke ya, udah lama. Terus, apa namanya tuh, bapak saya tuh kakinya tuh sakit, panas gitu loh yang dirasa, sama kayak kebas gitu loh. Terus dia itu hawanya tuh emosi, terus apa-apa emosi, apa-apa marah-marah marah-marah gitu. Terus sama yang kaki kanan itu kalau buat jalan itu sakit, mati rasa. Udah berobat terus, terapi, akupuntur, terus apa namanya tuh, udah disuntik juga. Itu yang dirasa sama bapak saya, terus sama itu sekarang minum obat pengencer darah terus, tapi dia nggak pusing sih, Pak, cuman kayak kebas gitu loh, tangannya panas, kakinya panas. Jadi kalau umpamanya itu dikasih kayak kakinya itu dikasih klorofil, dikasih, apa namanya tuh, alkohol biar dingin gitu loh, Pak. Itu bapak saya tuh boleh dibekam apa enggak ya, Pak, ya? Terus Itu kalau sudah dibekam itu berapa nanti lama, Bu? gimana? Udah berapa lama? Bapak saya itu udah berapa lama ya? Udah kurang lebih maksudnya tuh yang sering jatuh itu ya 1 tahun ini, Pak. Dia tuh kayak sering jatuh, dibeliin kayak teken yang itu tuh nggak mau, dia malah bilang, "Emangnya aku apa namanya, emangnya aku udah tua apa?" Gitu. Perenahnya itu nggak mau. Terus apa namanya tuh, maksudnya maksudnya saya tuh udah dipakai teken dulu, terus tahu-tahu kayak duduk jatuh kesungkur gitu loh, Pak. Itu tuh boleh dipegang apa enggak, Pak? Oh iya ya. Usianya berapa, Bu? Usianya ya sekitar 62, 63, Pak. Ya. Ya, jadi untuk kondisinya bapaknya tadi itu sebenarnya bisa dibekam ya, tetapi tidak boleh langsung banyak titik, Bu. Nah, misalnya 1 atau 3 titik, yang penting rutin itu akan jauh lebih bagus daripada langsung banyak titik gitu. Dan memang harus dibantu dengan mobilisasi, artinya dibantu dengan pergerakan-pergerakan ya gitu. Nah, kemudian yang membuat marah-marah itu sebenarnya mungkin bapaknya kalau boleh tahu dulu itu pekerja keras ya, pekerja keras. Anu, apa ya, enggak, bapak saya malah jaga nih keluarga, Pak. Oh, Enggak pekerja keras, enggak. oh Apa bukan. namanya, dari dulu sukanya dimanja, terus pas, qadarullah udah punya keluarga sendiri, semuanya keluarganya pada PNS, bapak saya nggak sendiri, terus kayak kayak gitu, kayak jaga nih, seperti itulah. Terus apalagi ini ditambah dia sakit, jadi kayak, aku tuh sakit, kalian tuh harus harus ngertiin aku semuanya," gitu loh. Nggak cuman Hmm, anaknya, semuanya keluarga harus ngertiin. hmm. Ya, ya itu berarti ya ini Bu ya. Ini ada faktor lain yang perlu selain untuk bekam itu bisa juga ya sekedar tasqiyatun nafas lah ya. Mmm, ya ya, Gitu untuk terkait tentang hatinya ya agar hatinya lebih iya. tenang lagi karena salah satu faktor yang membahayakan dari ini ketidaktenangan seperti itu adalah nanti juga berkaitan dengan kalau secara fisik tekanan darahnya gitu. Iya iya iya.
tekanan Iya, darahnya jadi kalau tinggi gampang nanti malah emosi, justru bahaya. Iya. gampang emosi seperti itu. Nah, itu justru itu seperti lingkaran setan. Ya gampang emosi, semakin memperburuk kondisi, ketika kondisinya buruk malah tambah emosi lagi gitu. Nah, itu jadi memang butuh kesabaran dari anak-anaknya ya, didoakan dan di inilah disabar-sabari. Iya, Pak. Maaf, Jadi Pak tetap Aris. boleh dibekam, Ya, tapi boleh titiknya dibekam. di Boleh mana Pak dibekam titiknya, asal Pak? bapaknya mau ya, jangan dipaksa Ya, ya. iya, Nah, enggak. Di mana Pak kira-kira titiknya, Pak? nah, titik sementara di titik jantung, penguatan jantung dulu, yaitu Zahrul A'la, Kahil dan Zahrul A'la. Itu Kahil dulu. dan Jalur Ah, ah, Kahil dan Jalur itu Ala. dulu. Zahrul A'la, dikuatkan Tiga, jantung. tiga, tiga saja, Pak. 3 saja dulu, kemudian kalau Mm-mm. nanti ada pas bapaknya sudah rileks, nggak emosian, nah tambah lagi di minggu berikutnya gitu. Bekam juga dapat menurunkan ini ya, mengeluarkan sampah-sampah emosi negatif, nah itu juga bisa. Iya. Maaf Pak Aris, ini boleh nyela ya? Boleh nyela ya? Eh, mohon Ada ditunggu Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. maaf, boleh menyela ya sebentar. Tadi katanya bapaknya minum obat pengencer darah loh, pengencer darah. Mohon maaf. Ya, Iya, boleh. pengencer darah itu biasanya diminum di malam hari, maka bekamnya di Ya. siang hari. Jadi Siang pengencer hari ya, darah Pak ya? Iya, pengencer darah itu boleh dilakukan bekam setelah 8 jam. Nah, Oh, setelah 8 ya, jam. setelah 8 jam. Jadi biasanya pengencer darah itu diberikan di setiap malam hari ya. Malam hari biasanya itu minumnya. Jadi siang ya, Siangnya Pak, boleh bekam ya, nggak Pak? apa-apa. Ya, matur nuwun, Pak. Yeah. Nah, Oke, baik. baik. Terima kasih Pak Aris penjelasannya. Sepertinya karena waktunya sudah hampir pukul 9, mohon maaf Bapak Ibu yang resen, kita tunda terlebih dahulu, kita beralih ke room chat terlebih dahulu, nanti apabila masih ada waktu, kita persilahkan kembali. Oke, kita beralih ke room chat ya Bapak Ibu sekalian. Untuk pertanyaan pertama, di sini ada dari Bapak Dwi Noto Susanto, Pak Aris. Pasien yang stroke iskemik sudah tiduran saja di bed selama 6 bulan. Itu apa bisa dibekam, bekam kering atau bekam basah juga? Kemudian titiknya di mana saja baiknya? Ya, kalau untuk yang sudah 6 bulan tiduran di bed itu se- sebenarnya tidak cukup dengan bekam sebenarnya. Ya, sebenarnya tidak cukup dengan bekam, yaitu dibantu juga dengan membantu pergerakan-pergerakan pada pasien tersebut, fisioterapinya. Nah, itu juga harus ada. Kenapa? Karena ketika terlalu lama dia hanya tiduran di bed, nah itu nanti takutnya malah terjadi ini ada namanya ulkus ya, kulit yang nanti terluka gitu. Jaringannya sudah nggak bagus, maka perlulah dimiringkan. Nah, dan kemudian dikasih minyak essential oil ya yang bagus untuk kulit gitu. Nah, untuk bekamnya juga bisa dilakukan. Bekamnya nanti dilakukan untuk titiknya, sebenarnya titiknya itu kalau untuk stroke itu dia menyeluruh. Namun untuk pemilihan titik itu nanti sebaiknya sedikit titik tapi dosisnya lebih sering. Nah, misal eh, 1 minggu sekali dengan 5 titik. Nah, seperti itu. Apalagi untuk masalah dia sudah tiduran selama kurang lebih 6 bulan ya, itu integritas kulitnya juga nanti akan mengalami masalah gitu. Nah, maka diupayakan diberikanlah aliran darah yang secara maksimal di kulit-kulit area yang tidak pernah tergerakkan tadi ya, itu dengan bekam gitu. Karena bekam mampu meningkatkan NO di area sekitar situ juga, sehingga aliran darah pun akan lancar, oksigenasi pun akan bagus, sehingga mampu untuk menjaga elastisitas dan kesehatan dari kulit pasien stroke terutama gitu. Oke, baik. Berarti penting sekali untuk dilakukan terapi kombinasi yang lainnya ya, Pak Aris, terkait dengan pasien stroke yang sudah bed rest ini ya. Mm-mm. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Endang, kalau pasca stroke lidah pelo itu bagaimana penanganannya Pak Aris? Nah, ini Apakah ada bisa dari Bu dilakukan bekam? Sari Wening, ini ada ini.
kaki kaki panas, yang kaki kanan buat jalan sakit, mati rasa, sudah berobat terus di RS disuntik. Tetapi ini yang dirasa bapakku minum obat pengencer darah terus tidak pusing, tapi ini Itu belum. tadi sudah disampaikan, Sudah, Pak, sudah. sudah Oh, tadi sudah. Pak Arif. Jadi Ya, matur nuwun Oh. ya, Pak. saat ini pertanyaan langsung dari Ibu Galih tadi. Bu Endang, pasca stroke lidah pelo bagaimana penanganannya? Pasca stroke lidah pelo bagaimana penanganannya? Ini kalau berhubungan dengan lidah itu berhubungan juga dengan ini apa namanya persarafannya ya di otak. Maka saya sarankan nanti untuk bekamnya juga bekam di umum kids ya. Bekam di umum kids, titik umum kids kepala. Tidak hanya Sejak umum kids, bisa juga aras dan al-yafuq. Jadi bekam di kepala 3 titik. Tapi sebelum bekam di kepala, pastikan sudah pernah bekam di punggung dulu ya. Misal 3 titik di punggung dulu. Untuk apa sih? Agar tubuh pasien itu sudah beradaptasi gitu loh dengan kondisi bekam. Jadi jangan langsung di kepala. Ininya gitu. Nah, ini sangat cocok untuk di kepala di kepala kalau masalah pelo gitu. Pak tadi umum mugis aros sama apa, Pak? Maaf, Al-yafuq. ya aku. Maaf ya, Pak, menyela, Pak. Ya ya. Al-yafuq. Baik, selanjutnya dari Ibu Suwartini, kalau tensinya cenderung rendah, Pak Aris. Apakah bisa juga nih kena stroke? Tensi terlalu rendah ya, bisa saja, tapi kemungkinannya sedikit sih. Lebih banyak dia terlalu tinggi, lebih banyak. Tapi bisa juga, kenapa tensi terlalu rendah itu tekanan darah yang terlalu rendah. Tapi itu yang sangat ekstrim ya rendahnya ya. Sehingga dia tekanannya tidak bisa sampai menjangkau pembuluh darah kecil. Nah, biasanya pada hipotensi yang sangat berat. Nah, biasanya terjadi shock gitu, shock hipotensi. Ya, tensinya turun drastis itu bisa mengakibatkan stroke juga. Itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bapak Sarwansyah. Seseorang yang diketahui tanda-tanda mau terjadi stroke, tindakan pertama yang dilakukan itu apakah bisa langsung dibekam atau dibawa ke medis, Pak Aris? Dan apakah benar Ya, tadi bila sudah seorang kita telah sampaikan ya. Jadi ketika ada tanda-tanda yang mengalami stroke seperti itu, nah, langsung dibawa ke rumah sakit, dianjurkan dibawa ke rumah sakit. Untuk apa sih? Untuk keamanannya dan untuk keamanan kita juga. Artinya kita saling menjaga lah. Jangan sampai pasien itu datang ke tempat kita malah justru semakin buruk kondisinya, ya. Dan juga menjaga kita, jangan sampai kita yang disalahkan gitu. Ya, memang kondisi di lapangan itu ketika orang pengen ditolong itu minta-minta ditolong, tapi ketika nanti tidak pertolongan kita tidak sesuai dengan harapan, yuk kita yang disalahkan gitu loh. Jadi hati-hati, karena kita apa? Kita bukan tenaga medis yang punya izin legal untuk melakukan sebuah tindakan kegawatan gitu. Ya, jadi saran saya tolong dengan hati-hati bawalah ke rumah sakit saja. Ini termasuk kondisi kegawatan ya. Kemudian, apakah benar, Pak, bila seorang telah terjadi stroke itu, hal yang pertama dilakukan bisa melakukan penusukan di bagian area yang terkena stroke? Ya, ini masih ini ya masih apa mitos atau fakta gitu ya. Jadi sebenarnya belum ada saya belum pernah membaca riset yang terkini atau riset yang membuktikan bahwa penusukan di jari itu bisa mengatasi stroke itu belum ada. Tetapi memang dari beberapa pengalaman itu ada yang bisa menurunkan tekanan darah. Artinya dia bisa melancarkan sirkulasinya yang tersumbat di dalam pembuluh darah gitu. Itu bisa saja kalau hanya ditusuk-tusuk saja di jari. Tetapi kalau sampai bekam, nah itu yang tolong jangan sampai dilakukan gitu. Kemudian dari Bapak Habibe, kalau tindakan stroke dan serangan jantung, itu tindakannya bagaimana, Pak Aris? Kalau tindakan stroke dan serangan jantung, ya sama, dibawa ke rumah sakit dulu. Tetapi kalau nanti sudah kondisinya stabil, pasien bisa melakukan aktivitas, nah barulah dirutinkan untuk bekam. Atau ketika pasien sudah golden periodnya tadi masa
apa masa emasnya tadi sudah lewat, kemudian sudah diatasi, butuh pemulihan, pulang, nah itu dilakukan pembekaman gitu. Tetapi ketika langsung pas baru serangan, nah itu yang tidak boleh untuk dilakukan pembekaman. Selanjutnya dari Ibu Nori, bagaimana penanganan apabila stroke-nya sudah lama dan terjadi pada kaki dan tangan? Nah, Nah, sebaiknya ketika titiknya di ini mana nih, Pak pertanyaan Aris? bagus. Jadi biasanya stroke yang sudah lama ya, pasien yang sudah lama itu butuh recovery. Artinya adalah butuh pemulihan kondisinya. Biasanya yang bermasalah itu nanti di kaki atau di tangan kanan atau kiri. Nah, maka itu nanti saran saya berikanlah bekam luncur dulu, ya, bekam luncur dulu. Misal kakinya yang tidak bisa digerakkan, nah lakukan bekam luncur itu sesering mungkin. Bekam luncur itu juga salah satu cara untuk melancarkan limfatik juga di sana, untuk merespon si saraf-saraf yang ada di sana, biar dia tergerak dan terstimulus lagi. Bekam luncur dulu, ya. Setelah bekam luncur baru dilakukan pembekaman di titik-titik tertentu di kaki, pusatnya. Contoh seperti tangan ini nanti di sini, di apa ini namanya? Atas siku ya, atas siku, kemudian di ini di atas pergelangan tangan dan di punggung tangan, di punggung telapak tangan punggungnya ya. Itu 3 titik dia aja cukup. Bisa juga ditambah di ini di lengannya. Nah, ini adalah titik di tangan. Itu begitu juga nanti di kaki ya. Untuk intinya adalah bekam dilakukan di area ekstremitas yang dia mengalami kelumpuhan, itu dia mampu untuk memberikan apa sirkulasi yang bagus pada area tersebut gitu. Karena dia mampu meningkatkan NO tadi, nitric oxide-nya. Baik, selanjutnya dari Mbak Hasanah, jika rutin bekam dan dilakukan pembekaman lebih dari 20 titik, itu bagaimana Pak Aris? Apakah masih aman? Ya, kalau dari saya sih lebih aman lagi jika titiknya. Ini pada pasien sehat ya. Pada pasien sehat itu lebih bagus adalah maksimal itu sebenarnya 13 titik saja. Maksimal ya, 13 titik. Kalau terlalu banyak, bekam itu juga kurang bagus ya. Kurang bagus. Kenapa? Karena takutnya adalah darah yang terlalu keluar terlalu banyak itu akan menyebabkan masalah pada pasien tersebut. Memang dia enteng tubuhnya, tapi bisa jadi malah nanti ngedrop gitu ya. Jadi lebih amannya sedikit saja. Maksimal itu 13 titik dalam pembekaman. Itu. Kemudian Bapak Arif terkait dengan pasien stroke, bagusnya berapa kali rutin dilakukan bekam Pak Aris? Tadi sudah disampaikan, nggih? Ya, seminggu sekali. Kemudian dari Pak Eko, untuk pasien stroke yang sudah terlanjur mengalami paralisis, kelumpuhan separuh badan, itu tips bekamnya bagaimana Pak Aris? Ya, tadi Apakah sudah dijawab itu ya, di bekam luncur dulu ya. Kemudian setelah itu baru bekam basah. Dilamain bekam luncur. Itu apa? Untuk merangsang saraf-sarafnya ya. untuk pasien stroke apasia atau tidak bisa bicara, seperti bagaimana penanganannya? Ya, tadi sudah di kepala umum mugid dan arros dan al-yafuh. Kemudian dari Ibu Lina, kesemutan di tangan dan sangat nyeri sekali seluruh tangan sebelah kiri dan pusatnya yang dirasa itu area belikat antara jantung dan paru. Apakah itu bisa disimpulkan gejala stroke juga, Pak Aris? Kesemutan dan nyeri nih, Pak Aris. Kesemutan dan nyeri Nyeri di seluruh tangan, tapi sebelah pusatnya kiri. di area belikat antara jantung dan paru. Oh, enggak. Usia berapa itu? Ada nyeri dada enggak? Bu Klinia, klin, klin, Bu Klena. Nah, ini usia berapa? Ini juga harus ini ya. Karena kalau dia nyerinya di punggung, kemudian menjalar ke telangan, dan usianya sudah di atas 40-an, ya, kemudian ada riwayat merokok dan lain-lain, ada tensi tinggi, itu mengarahnya bukan ke stroke, tapi ke jantung biasanya.
ketika malah tambah ada nyeri dada juga itu ya. Jadi bisa dibedakan teman-teman semuanya. Harus bisa memahami mana ini gejala stroke, mana ini gejala penyakit jantung gitu. Kemudian titik yang dibekam bisa diulang berapa kali Pak untuk titik bekam yang sama? Titik bekam Berapa yang sama lama? itu setelah 2 pekan sekali boleh diulang. Setelah 2 pekan ya, Berarti setiap minggu itu berbeda ya beda titiknya, titiknya. Aris ya. Oke. Nah, kemudian Mbak Nori di posisi tangan yang lumpuh kita bekam. Iya, tadi Ya, sudah betul. disampaikan Jadi Pak di Aris. posisi Oke. tangan yang lumpuh itu dibekam sambil digerak-gerakkan. Diajari bergerak-bergerak. Kalau dibiarkan saja itu nanti akan terjadi kelumpuhan lama recovery-nya. Butuh digerakkan. Nah, bisa juga dengan bekam tadi. Dilatih bekam luncur, luncur, luncur sambil digerak-gerakkan gitu loh. Biasanya coba teman-teman ketika dia pasien mengalami kelumpuhan di kanan, nah tangan kanan nanti akan mengecil dia mesti, ya kan? Nah itu kenapa? Karena ototnya itu nggak berfungsi dia, nggak bergerak. Itulah yang harus digerakkan. Caranya gimana? Stimulus dengan bekam, bekam luncur, gitu. Oke, kemudian untuk waktu antara bekam luncur dan bekam basah, bagusnya jedanya berapa lama Pak Aris? Nggak dijeda langsung. Bekam luncur kan proses awal sebelum bekam basah. Jadi itu relaksasinya, gitu. Misal bekam luncur dilawan 10 menit, ya nggak apa-apa. Kemudian habis itu bekam basah. Maaf Pak, Kemudian maaf Pak, menyela tadi itu yang pas kalau tangan yang lumpuh itu dibekam, apa namanya, diseluncur dulu terus baru dibekam gitu Pak tangannya Pak? Iya, luncur dulu, semua luncur dulu. Luncur itu untuk stimulasi otot-otot dan saraf-sarafnya. Terus dibekamnya di titik mana Pak? Maaf Pak. Di titik kalau tangan tadi yang saya tunjukkan, di titik-titik ini loh. 1, Oh iya. 2, 3, 4, gitu. Oh iya, iya, iya. 1. baik, kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu sekalian. Di sini masih ada 2 pertanyaan dari room chat dari Ibu Irul. Kalau tangan bagian kiri bangun tidur kesemutan, mulai dari lengan sampai ujung jari, ini apakah termasuk gejala stroke Pak Aris? Karena terjadinya ini hampir sering. Tidak ada nyeri dada, hanya kesemutan saja. Hmm, ya, tapi ada resiko tensi tinggi atau tidak? Tensinya tinggi atau tidak? Nah, kalau memang ada resiko tensinya tinggi, memang sebaiknya ya dijaga, dirutinkan bekam dulu, ya, ada perubahan atau tidak, gitu. Ya, jadi tidak semua hal yang kesemutan itu juga langsung kita anggap stroke ya, enggak. Dia ada faktor resiko enggak gitu. Ketika dia enggak ada faktor resiko baik-baik saja, tensinya normal, kolesterolnya normal, ya mungkin itu bangun tidur karena kurang pergerakannya kurang maksimal sehingga dia misal ketindih atau apa bisa jadi aliran darahnya enggak lancar, kesemutan bisa jadi ya. Jadi memang banyak faktor gitu. Jadi kita juga nggak bisa langsung menyimpulkan ini stroke gitu nggak. Oke, dari Ibu Irul tidak ada riwayat hipertensinya Pak Aris ini. Kemungkinan Oh nggak ada kolesterol ya mungkin aman. bisa. Kolesterol juga aman ya DM nggak ada sehat-sehat saja ya mungkin itu perlu nutrisi saja nutrisi atau dilancarkan aliran darahnya dengan bekam di area tangan yang mengalami masalah tadi. Oke, baik. Selanjutnya dari Pak Nurfawi, untuk bekam stroke tidak boleh pada penderita hemoragik. Bagaimana jika pasien datang tidak tahu, tidak pernah periksa? Ya, Sebaiknya kalau bagaimana? itu sepertinya nggak mungkin. Pasien stroke itu mesti langsung ke rumah sakit, gitu. Jadi dia pasti pasien stroke itu pasti sudah pernah ke rumah sakit. Dia mengalami gejala stroke, nggak mungkin diem aja di rumah. Pasti langsung dibawa ke puskesmas, dirujuk ke rumah sakit, gitu. Mesti itu biasanya, ya. Kemudian jadi tahu diagnosanya, gitu. Selanjutnya, ini pasien stroke yang ada gula darahnya itu gimana ini Pak Aris? Apakah Bisa bisa saja. dibekam? Diabetes ya maksudnya. Diabetes itu kan, itu besok akan kita bahas lebih detail ya untuk diabetes.
Yang jelas diabetes boleh dibekam asal kondisi pasiennya baik ya. Kita lihat indikatornya dengan gula darahnya. Gula darahnya stabil gitu. Kemudian Ibu Dewi, muka saya sebelah kanan sering kesemutan dan kebas, lidah pun kebas. Apakah pengaruh dari syaraf terjepit atau gejala stroke? Bu Dewi sering pakai AC nggak kalau tidur? Sering kena kipas nggak? Sering dingin ya? Nah, itu ini tidak semuanya stroke ya, tapi ada juga yang namanya Bell palsy. Itu gejalanya hampir sama dengan stroke, tapi itu bukan stroke ya. Bell palsy itu ini masalah pada persarafan. Bell palsy itu biasanya menyerang orang yang bangun tidur tiba-tiba mm, eh, lidahnya kaku, sulit untuk dibicara, kemudian matanya agak gini gitu ya. Mukanya agak mencong. Nah, itu biasanya kalau terjadi di muka saja tanpa ke bawah dan nggak ada yang lainnya itu kemungkinan Bell palsy. Bell palsy itu kenapa? Karena biasanya sering kena kipas, sering kena AC, angin malam. Nah, itu dia akan ini kerusakan itu pada persarafannya. Nah, itu perlu dibekam rutin itu. Baik, selanjutnya kaki bengkak eh, Nggak karena boleh. asam urat Kaki atau kemudian bengkak, udem itu nggak boleh dibekam di area tersebut. Bolehnya di area lain. area Nah, ini sekitarnya sama boleh kayak ya Bu Pak Endang Aris? ini, Bi. Asam urat sedang bengkak kakinya. Kakinya nggak boleh dibekam, yang dibekam adalah organ ginjalnya ya, lebih dikuatkan di organ ginjal karena asam urat berhubungan juga dengan ginjal. Namun area sekitarnya masih boleh ya Pak Aris ya, asal Ya, tidak di menyerang atasnya, area asal jangan bengkaknya pas ya. di bengkaknya. Oke, baik. Kemudian kedua kaki mulai lutut, telapak kaki kesemutan. Apakah ini gejala stroke juga? Sama ya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kesemutan tadi. Ya, kedua kaki mulai lutut sampai telapak kaki kesemutan. Ankle bengkak, kedua tangan kebas. Apakah ini gejala stroke? Apakah boleh dibekam? Ya, boleh. Nah, jawabannya boleh dibekam, tapi pas area bengkaknya itu nggak boleh dibekam. Nah, dicek coba Bu Indriati, ada riwayat DM nggak gitu. Nah, ini yang menarik teman-teman ya. Biasanya kebas ini juga bukan hanya stroke, tapi juga kebas ini bisa disebabkan oleh neuropati. Nah, itu besok kita bahas di masalah liver itu, liver dan pankreas. Itu diabetes, itu biasanya mengalami kebas-kebas, terutama di ekstremitas juga, tangan dan kaki. Nah, itu jangan jangan salah mendiagnosa ya nanti. Kalau kebasnya karena diabetes itu nggak boleh dibekam. Tapi kalau kebasnya karena yang lain, nah itu boleh dibekam gitu. Baik. Ibu Sariwening, ini Pak, terkait dengan bengkak tadi, kenapa tidak boleh dibekam? Bengkak itu Apa proses resiko? peradangan, proses peradangan. Ketika tubuh radang itu nggak boleh dibekam, area radang nggak boleh dibekam. Bekam membuat radang, radang sudah terjadi radang, radang ketemu radang, nah, meradang. Itu analogi sederhananya. Jadi jangan dibekam di area yang radang. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sungguh luar biasa pada malam hari ini, nggih. Insya Allah Itu semoga Pi, yang semuanya. presiden ini Bu Yurma ini udah belum Ya, tadi? Bapak Yurma ini. Nah, Oh, ini silakan Bapak. Bapak Yurma Monggo ini. silakan. Sesi terakhir pertanyaan pada malam hari ini. Apakah masih bergabung? Masih. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Aduh, Waalaikumsalam. Wah, monggo Pak. lama nggak ketemu nih. Oke, izin bertanya, menarik sekali. Tadi dosis atau interval bekam stroke, terutama iskemik Pak ya 1 pekan. Nah, pertanyaannya, apakah kita memperhatikan berat badan ideal? Karena secara umum biasanya orang yang sakit ini berat badannya menurun itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita bisa ambil pada titik umumugis. Itu kira-kira berapa pekan baru bisa kita ambil umumugis. Kemudian yang ketiga, saya biasa menangani pasien tekanan darahnya selalu dia tinggi. Dia sudah biasa tinggi di atas 180. Tadi saya sampaikan kalau lebih daripada 180 itu kita tidak perlu bekam. Tetapi ini dia sudah terbiasa Pak Ustadz. Nah, kira-kira
bagaimana? Apakah bisa kita lanjutkan bekam atau kita tidak lakukan? Mungkin itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yurma ini. Nah, ini pertanyaannya yang sangat luas sekali dan menambah wawasan kita nanti ya. Yang pertama, apakah perlu perbaikan nutrisi bagi pasien yang stroke? Ya, memang jelas itu sangat perlu untuk perbaikan nutrisi. Makanya ingat, bekam itu nggak bisa berdiri sendiri, harus diimbangi dengan output yang baik. Ya, maaf, harus diimbangi dengan input yang baik. Nutrisi, makanan yang baik itu sangat penting. Pada penderita stroke itu biasanya kita berikan herbal-herbal yang bagus untuk persarafan ya. Itu biasanya ada di pegagan itu bagus ya. Kemudian kalau dia ada tensi tinggi juga kita berikan bawang lanang. Ya, itu bagus. Nutrisi artinya tercukupi juga pada pasien tersebut gitu. Kemudian yang kedua yaitu eh apa tadi Umum gitu. bekam. Mumugis, Pak. Wah, Umum ya. umum mungkin bekam di kepala pada idealnya itu 2 bulan sekali idealnya ya. Idealnya itu minimal 2 bulan sekali ya. Tapi untuk penderita stroke itu boleh dilakukan seminggu, maaf kok seminggu, sebulan sekali. Maaf, sebulan sekali dengan beda titik nggak apa-apa. Misal bulan pertama itu umum kemudian aros yang belakang satu ya. Kemudian al-yafuh depan 1, 3 ya. Kemudian bulan berikutnya ya, dia aros kanan, aros kiri ya. Kemudian area yang lain. Nah, itu boleh dilakukan bagi penderita stroke gitu. Tapi bagi orang normal bukan tidak ada riwayat stroke atau gangguan stroke ya, itu cukuplah 2 bulan sampai 3 bulan sekali aja kalau mau bekam kepala ya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pasien dengan tekanan darah 180 di atas 180. Jadi gini, setiap pasien itu memiliki karakteristik yang berbeda ya, berbeda. Saya katakan berbeda. Ada yang dia kuat dengan tekanan, ada yang dia lemah gitu. Tidak bisa kita menyamakan satu pasien dengan pasien lainnya. Bisa kita menjumpai, oh si pasien A, ini pasien ini ketika saya bekam di atas 180 itu aman-aman saja. Nah, si pasien B dilakukan hal yang sama, ternyata si pasien B nggak kuat. Apa yang terjadi? Pasien B akhirnya misal malah pecah pembuluh darahnya. Nah, itu kan hal yang tidak kita inginkan gitu. Jadi ada faktor resiko di sana. Maka kalau boleh saya menyarankan, ya, kalau boleh saya menyarankan, tetap kita ikuti protokol yang ada. Kenapa? Karena itulah kekuatan kita, gitu. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan, ketika kita melakukannya sesuai dengan SOP yang baik dan benar, ya, sesuai SOP yang baik dan benar dan keamanan, insya Allah itu akan melindungi diri kita. Ya, tetapi ketika kita melanggar kontraindikasi, ya itu yang justru akan berbahaya bagi diri kita dan bagi pasien. Nah, kemudian ada lagi, misal tetangga sebelah, misal eh, dokter gitu ya, atau tenaga kesehatan lainnya. Nah, itulah yang selalu sering menganggap kita ini gegabah dan kita ini terlalu berani gitu, terhabis bekam. Makanya bekam ini masih ditarik ulur. Pemerintah belum sepenuhnya merelakan bekam ini bisa dilakukan oleh teman-teman yang mohon maaf non nakes gitu ya. Belum sepenuhnya diberikan izin. Kenapa? Karena tadi banyak masih di luar sana teman-teman kita itu yang eh, pakai cara apa ya? Pakai cara titen, ilmu titen ya, bukan berdasarkan evidence base dan keamanannya gitu. Contoh tadi, oh pasien itu ada pasien vertigo, muter-muter, anemi berat dilakukan bekam. Nah, pasien pingsan itulah gitu loh. Jadi malah justru akan disalahkan. Maka Pak, itu lebih bagus kita hati-hati saja, gitu ya. Jadi kita hati-hati, itu akan jauh lebih bagus dan menyelamatkan diri kita, menyelamatkan pasien dan menyelamatkan profesi kita. Itulah yang kita inginkan, gitu. Bekam ini agar bisa dipandang, tidak dipandang sebelah mata lagi, gitu ya. Karena kita mengikuti jalurnya, SOP-nya. Kalau kondisi kegawatan, ya udah kita berikan ke ahlinya, dokter misal, ke rumah sakit misal. Nah, itulah kolaborasi yang baik gitu. Jangan semuanya kita ambil. Nah, pasien baru datang gejala stroke, oh udah hemiplegia kanan langsung udah tengkurap aja kita bekam. Nah, itu kan
kita melanggar apa ya, melanggar prinsip, melanggar SOP kita gitu loh. Jadi apa-apa semua bekam itu nggak bagus juga gitu. Itu ya Pak, ngapunten itu hanya saran saja. Kalau diterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu kan. Demi Ya, kebaikan siap. kita bersama. Terima kasih kali, Ustadz. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan juga Wah, Pak ini Aris siapa atas ini? penyampaian Laut biru berat ini. bekam barbar, jadi izin nggak pernah keluar. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah pentingnya ilmu ya Bapak Ibu sekalian yang berada pada malam hari ini. Tentunya kita harus melakukan tindakan bekam ini secara bijak, nggih. Dan insya Allah selanjutnya kita sudah sampai pada sesi yang terakhir ya Bapak Ibu sekalian. Penutupan pada malam hari ini tidak terasa sudah hampir setengah 10 pada malam hari ini, pembahasan yang luar biasa sekali terkait dengan stroke, dan tentunya pembahasan ini tidaklah berhenti sampai saat ini. Kedepannya pasti akan ada lagi terkait dengan masalah-masalah yang kita hadapi, terutama terkait dengan pasien-pasien yang ada oleh Halo? satu sama lain, terutama kita sebagai seorang praktisi. Hilang Pak Aris? Jelas Hilang? suara Ibu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah malam, sebelum ditutup, kami persilahkan terlebih dahulu kepada Pak Aris untuk memberikan closing statement-nya pada malam hari ini kepada Ya, kita baik. semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Masya Allah. Saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya itu banyak yang praktisi sudah ya. Jadi sudah menangani pasien berpuluh-puluh tahun dan banyak sekali pasiennya. Nah, maka marilah kita berjuang bersama agar bekam ini diakui oleh pemerintah dan bisa diberikan kepada kita semuanya, kepada teman-teman semuanya ya, baik itu yang medis ataupun non medis gitu. Maka marilah kita bersama-sama dalam menjalankan praktek bekam ini sesuai dengan koridor yang ada ya. Kita bekam sesuai SOP yang ada dan kita jaga betul keamanan dan kualitas dari bekam ini. Jadi paham betul kapan pasien ini dibawa, dirujuk ke rumah sakit atau disarankan ke rumah sakit, ditangani oleh tenaga ahli, dokter, tenaga kesehatan lainnya, kapan pasien ini juga boleh kita lakukan bekam gitu. Jadi tidak ada yang salah, semua ini cuma memang kita perlu hati-hati saja gitu. Semua yang dilakukan saya yakin berdasarkan pengalaman dan ilmu, tapi ingat kita semua butuh pengakuan juga dari pemerintah agar praktek kita aman. Maka mari sama-sama kita lakukan pembekaman ini dengan SOP yang benar dan menjaga betul keamanan dari pasien. Mungkin itu sedikit closing statement yang berhubungan terhadap praktek bekam ya, agar bekam ini bisa diakui oleh pemerintah dan kita bisa praktek dengan aman dan tenang, gitu kan? Baik, terima kasih. Amin, Saya amin, ya kembalikan Rabbal ke Mbak Alamin. Obi. Baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah melaksanakan sesi yang pertama dan insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan sesi yang kedua, nggih. Dan terkait tema akan kami share lagi di grup, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung pada malam hari ini, apabila ada yang terlambat tenang saja, nanti akan kami kirimkan recordnya ya Bapak Ibu sekalian di grup. Oleh karena itu nanti terkait dengan update-update bisa dilanjutkan di grup, dan apabila ada pertanyaan juga nih Bapak Ibu sekalian yang belum terjawab, nah bisa sekali selama sebulan ini kita mengadakan bekam advance yang ketujuh, bisa sekali pertanyaan-pertanyaannya disampaikan di grup dan insya Allah nanti Pak Aris akan menjawab dan juga Bapak Ibu lainnya juga bisa saling melengkapi. Baik, marilah kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Opi Andrawati selaku moderator pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan saya tutup Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai Terima kasih ketemu Bapak minggu Ibu depan lagi sekalian. ya. Terima kasih ya Pak Aris ya. Semuanya. Eh. Terima kasih Pak.